Halo, selamat berjumpa. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan semua dalam keadaan sehat di masa pandemi ini. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan fungsi atau pemetaan matematika kelas 8 semester 1 ya. Khusus untuk 5 poin, yaitu syarat fungsi, definisi fungsi, cara menyatakan fungsi, dan istilah fungsi, serta menentukan banyak fungsi yang mungkin terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Silakan memahami, memperhatikan, dan jangan lupa ikuti terus untuk materi berikutnya karena ini berkelanjutan. Mari kita bahas penjelasan ini sebagai berikut. Ya, untuk pertama-tama kita perhatikan diagram panah berikut ya. Yang di sebelah kiri ini ya. Ini ada diagram panah sebelah kanan, ada 2 bagian. Semuanya ini, diagram panah ini merupakan relasi. Tetapi kalau diperhatikan ya, maka ini ada 2 kelompok ya. Yang ada kotak merah, ini bukan fungsi, tetapi yang kotak hijau dia fungsi. Nah, perbedaannya adalah ini, 5 tidak mempunyai pasangan di B, tidak memanah. Tetapi yang di kotak hijau ini semuanya punya ya, semuanya memanah bagian A ini. Oke. Yang kedua, ada di bagian A, himpunan A, dia manahnya 2 kali ya, 2 kali. Nah, tetapi di sini yang kotak hijau dia manahnya sekali-sekali ya. Meskipun di sini ada yang sisa, ada yang kena panah 2 kali. Nah, ini bedanya yang kalau kita amati. Sehingga kita bisa menarik satu kesimpulan ya. Suatu relasi dari A ke B itu akan disebut fungsi atau pemetaan jika memenuhi syarat. Yang pertama, setiap anggota himpunan A hanya mempunyai 1 pasang anggota himpunan B. Dalam diagram panah, anggota himpunan A tidak bercabang ya, itu maksudnya. Nah, gambarnya seperti ini. Yang kedua, semua anggota himpunan A harus mempunyai pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, di sini dalam diagram panah, anggota A tidak ada yang tidak punya pasangan. Semuanya harus punya pasangan. Ya. Ini harus kita pahami dulu sebagai konsep fungsi. Nah, dengan demikian dari syarat-syarat itu kita bisa mendefinisikan fungsi ya. Jadi fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B. Jadi fungsi itu adalah relasi, tetapi relasi belum tentu fungsi. Bisa dipahami ya? Oke. Semua fungsi adalah relasi, tetapi ada relasi yang bukan merupakan fungsi. Nah, fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan dengan 3 cara, seperti halnya relasi, karena fungsi itu adalah sebuah relasi ya, sehingga fungsi dapat
dinyatakan sebagai diagram panah. Ya, seperti ini ya. Nah, juga sebagai pasangan berurutan. Nah, seperti ini, himpunan pasangan berurutan, ada kurung kurawal dan kurung biasa seperti hanya koordinat ya, X, Y. Fungsi juga dapat dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius. Dari pasangan ini kita gambar menjadi titik ini ya. Ini cara menyatakan fungsi. Nah, perlu kita pahami sebelum lebih jauh belajar tentang fungsi, yaitu istilah-istilah yang muncul dalam materi fungsi, supaya kita satu paham, satu pengertian, sehingga tidak terjadi salah persepsi ya. Yang pertama, dari diagram panah yang dimaksud domain yaitu himpunan A, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, yaitu himpunan yang sebelah kiri atau yang memanah. Domain itu sering juga disebut dengan daerah asal. Yang berikutnya, kodomain itu adalah himpunan B yang kena panah ini. Jadi A itu yang memanah, B-nya yang kena panah, istilahnya kan begitu. Yaitu himpunan A, B, C, D, meskipun di sini B-nya tidak kena panah ya. Itu semuanya ini adalah kodomain. Kodomain sering juga disebut sebagai daerah kawan. Istilah berikutnya muncul adalah range, yaitu ACE, yaitu yang kena panah saja ini. A, C, E, ini kena panah. Itu namanya range. Nah, range itu sering juga disebut dengan hasil, daerah hasil, peta atau bayangan. Ya, berikutnya E ya, sering disebut peta dari 5, C peta dari 4, C peta dari 3, dan seterusnya ya. Kalau B tidak ada petanya ya, atau E bayangan dari 5. Kalau dibalik membacanya dari 5 disebut prapeta dari E. Nah, ini istilah-istilah yang perlu kita pahami ya. Selanjutnya, contohnya, apakah grafik di bawah ini merupakan fungsi? Ini grafiknya ya. Ingat, untuk yang mendatar itu adalah untuk domain ya, himpunan. Untuk yang vertikal itu adalah kodomain. Nah, kalau kita gambar dengan diagram panah dari grafik ini, maka 1 itu dipanah ke 4, 1 juga dipanah ke 5, 2 dipanah ke 4, 5 dipanah ke 5. Nah, syarat tadi yang A ini kan tidak boleh bercabang, maka kita bisa menyimpulkan bahwa grafik itu adalah bukan fungsi ya. Ada anggota A yang punya 2 pasangan, yaitu 4 dan 5. Ini tidak boleh ya. Contoh yang berikutnya, apakah pasangan berurutan di bawah ini merupakan fungsi? Ya, baik. Kalau kita gambar dengan diagram panah ya, 2 dipanah ke 3, 4 dan 5 berarti 4 dipanah ke 5, 7 dan 5, 7 dipanah ke 5, 7 dan 8, 7 dipanah ke 8, 8 dan 9, 8 dipanah ke 9. Kalau kita perhatikan diagram panah, kelihatan di sini 7 bercabang kan, sehingga dia pasangan berurutan ini bukan fungsi ya. Jadi kalau kita perhatikan ada pasangan berurutan, bagian yang depan atau
Kalau koordinat itu bagian X-nya ini, pasangan yang di depan ini sama, ada yang sama, maka dia bukan fungsi. Kalau grafik juga begitu. Ya, coba kita lihat grafik yang tadi ya. Nah, grafik ini dari 1 ya, untuk sumbu mendatar, kita tarik garis lurus. Kalau dia memotong 2 titik, maka dia bukan fungsi. Ya, ini untuk mempermudah pemahaman kita ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya. Sekarang menentukan banyak fungsi atau pemetaan yang mungkin bisa terjadi kalau kita menghubungkan himpunan A ke himpunan B. Ya, coba perhatikan. Himpunan A 1, himpunan B 2 A, masing-masing anggotanya 1, maka banyak pemetaan yang terjadi hanya 1 ya. Seperti ini, nggak ada lagi kan. Kalau A-nya 2, anggotanya 1 dan 2, B-nya 1, banyak pemetaannya mungkin hanya 1 juga, tidak ada bentuk yang lain. Untuk A-nya anggotanya 3, B-nya cuma 1, maka terjadi cuma 1. Nah, ada polanya gitu ya. Berapapun A, kalau B-nya ini anggota kodomennya 1, maka pemetaan yang terjadi hanya 1 ya. Berikutnya, kalau domainnya 1, A itu 1, kodomennya 2 anggota A dan B, banyak pemetaan yang terjadi ada 2, yaitu kita gambar 1 ke A, dipanah ke A, 1 ke B. Tidak ada model yang lain. Bagaimana kalau B-nya 3, hanya 1? Banyak pemetaan adalah 3 ya. Seperti ini gambarnya. 1 ke A, 1 ke B, 1 ke C, tidak ada model yang lain. Sehingga kita juga bisa menarik kesimpulan untuk kasus ini. Kalau domainnya 1 anggota, kodomennya 10 anggota, maka banyak fungsinya yang terjadi adalah 10 sesuai dengan banyak anggota B. Ya, itu maksudnya. Nah, tetapi kalau kasus seperti ini, banyak anggota domain 1,2 itu 2, B-nya A, B ada 2, maka pemetaan yang mungkin itu ada 4. Kalau digambar seperti ini, ya modelnya, ini fungsi, 1 fungsi, ini juga 1 fungsi ya, meskipun B-nya tidak kena panah, ini memenuhi syarat fungsi. Kemudian A-nya tidak ke A lagi tapi ke B, ini B ini juga fungsi. Kemudian 1-nya ke B, 2-nya dipanah ke A, ini juga 1 fungsi. Jadi ada 4 fungsi, tidak ada model fungsi yang lain lagi. Kalau kita bisa gambar, berarti ada salah satu yang sama dengan yang ada di sini ya. Berarti yang mungkin dapat terjadi hanya 4, tidak ada lebih. Kemudian kasus berikutnya, A-nya domainnya 3 anggota, kodomennya 2, maka banyak pemetaan yang terjadi adalah 8. Kalau kita gambar, ini 1 fungsi, semuanya dipanah ke A, kemudian semuanya kecuali yang 3 dipanah ke B, ini beda ya modelnya, ini 2 fungsi. Kemudian 1-nya masih ke A, tapi yang 2 sama 3 ini berbeda sama yang ini, ada 3 model. Kemudian A-nya masih ke 1, tapi 2 dan 3 ke B, tidak ke A lagi. Ini kan beda. Sudah ada 4 model fungsi yang berbeda. Yang kelima, A-nya sekarang ke B, tapi 2, 3 ke A. 1-nya ke B, 2 dan 3-nya berbeda ya. Tadi kan sudah ke A, tapi sekarang 3-nya ke B. Modelnya lain lagi. Kemudian 1 dan 2 ke B, tapi 3-nya ke A. Dan yang terakhir semuanya ke B. Ini modelnya berbeda semua.
Kalaupun kita bisa membuat satu model lagi, pastilah akan sama dari antara salah satu ini. Jadi paling banyak adalah 8. Ya, dengan memperhatikan penjelasan ini tadi, kita sekarang bisa memberikan satu tabel untuk kesimpulannya ya, akan terlihat pola di sini. Pemetaan dari A ke B yang mungkin kalau A-nya 1, B-nya 1, itu banyaknya adalah 1. Kalau 2 dengan 1, banyak juga 1 juga. Tapi kalau A-nya 1, B-nya 2, banyak pemetaannya 2. Kalau himpunan A-nya 3, himpunan B 1, 1 juga. Tapi kalau A-nya 1, domainnya, kodomainnya 3, banyaknya adalah 3. Kemudian kalau sama-sama 2, banyaknya 4. Kalau yang domain 3, kodomainnya 2, 8. Nah, ini terlihat pola di sini ya. 1 pangkat 1, 1, 1. 1 pangkat 2, 1, 2. 2 pangkat 1, 2, 1. 1 pangkat 3, 1, 3. 3 pangkat 1, 3, 1. 4 itu kan 2 pangkat 2, berarti 2 pangkatnya ini 2. Sekarang yang 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti 3, ini 3, ini 2, ini 2. Jadi 2 pangkat 3, 2, 3. Nah, sekarang kalau kita balik B ke A, bukan A ke B. Jadi kalau A-nya 1 ya, kodomainnya 1, B-nya 1, maka banyaknya 1. Kalau kodomainnya 2, maka hasilnya 2. Kodomainnya 1, ini kodomain ya, A ini ya. Sekarang, maka banyaknya 1. Kalau kodomainnya 3, hanya domainnya 1, 3. Kalau kodomain 1, berapapun domainnya, tetap 1. Kalau sama-sama 2, 4. Tapi kalau kodomainnya 3, domainnya 2, yang memana 2, banyaknya 9. Ini beda ya, yang terakhir. Nah, terlihat di sini polanya ya. 3, 2. 3, 2. Kalau tadi 2, 3, 2, 3. Ada gambaran? Nah, dari tabel ini kita bisa simpulkan sekarang. Kalau A-nya itu 1, 2, 3, B-nya AB, yaitu banyaknya A3, banyaknya anggota B 2. Pemetaan dari A ke B, maka ditulis, kan 8 ya, ditulis B-nya dulu, B itu 2, baru pangkat A. Begitu juga kalau dari B ke A dibalik, berarti yang ditulis adalah A dulu, A-nya 3, B-nya 8. Nah, itu pola yang bisa kita amati, sehingga kita bisa menarik kesimpulan untuk menentukan banyak pemetaan yang terjadi dari A ke B adalah NA per NB. Kalau sulit langsung aja ya, B per A, B pangkat A. Artinya banyaknya anggota B dipangkatkan banyak anggota A. Kalau B ke A, ditulis dulu A pangkat B. Jadi yang ke-nya itu ditulis sebagai pokok bilangan perpangkat. Yang dari A itu sebagai pangkatnya, eksponen. Bagaimana? Anda sudah bisa memahami sampai di sini? Nah, sekarang kita buat contoh ya supaya lebih paham. Jika A bilangan prima kurang dari 5, B huruf vokal, berapa pemetaan yang mungkin terjadi dari A ke B dan dari B ke A? Nah, sekarang kita bahas dulu, kita data soalnya. A itu bilangan prima kurang dari 5, yaitu 2 dan 3. Artinya banyaknya A, anggota A 3. Dan banyaknya anggota B, A, I, U, E, O ya. Itu ini B ya. Nah, banyaknya anggota B sama dengan 5. Sehingga
dari A ke B kita tulis B dulu ya. Nah, ini B. Berarti B 5 pangkat 2, yaitu 25. Pemetaan dari B ke A kita tulis yang A dulu. Ya. Berarti 2 pangkat 5, yaitu 32. Cukup mudah ya. Nah, untuk pemahaman kita coba dikerjakan untuk latihan. Ini ada soal ya. Yang pertama, A adalah himpunan bilangan prima antara 9 dan 10. B-nya itu A, B, C, D, E, F. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin terjadi. Nah, terjadi dari B ke A. Kalau yang kedua, manakah yang merupakan fungsi? Yang ketiga, dari grafik ini mana yang apakah merupakan fungsi? Berikan penjelasan. Dan yang keempat, manakah yang merupakan fungsi dari pasangan berurutan? Ini manakah? Nah, silakan dikerjakan, semoga bisa dipahami. Sampai di sini penjelasan materi fungsi, mudah-mudahan bisa mendapatkan pencerahan dan semoga berhasil. Ya. Terima kasih sudah melihat, menonton dan memahami materi ini. Sampai bertemu pada penjelasan materi fungsi berikutnya. Semoga berhasil. Salam edukasi.